Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji syukur kita masih diberikan rahmat, sukacita dan kesehatan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam kasih Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Bahkan Dia memberikan putra yang tunggal agar kita dapat hidup. Bagaimana dengan kita? Jika cinta Tuhan kepada kita tidak terbatas, maka cinta kita kepada Tuhan terkadang ada batasnya. Itu hanya meluas sampai titik tertentu. Begitu kita punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, dan itu tercapai, cinta kita kepada Tuhan mulai menurun juga. Tetapi mengapa kita membatasi cinta kita kepada Tuhan? Mengapa kita sering menutup diri akan kuasa Tuhan? Mengapa kita tidak dapat mengasihi Allah sebagaimana Dia mengasihi kita? Itu semua karena kita takut kehilangan kebebasan duniawi kita untuk Tuhan. Mencintai Tuhan tanpa batas berarti mengikuti ajaran Tuhan tanpa syarat apapun. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui peristiwa Injil hari ini, kita diajak untuk percaya kepada Yesus. Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Kita harus keluar dari kungkungan, dari penjara dosa dan kelemahan yang selalu membelenggu kita, membatasi kita. Tuhan telah mengirimkan malaikatnya melalui sesama, namun kita tidak melihatnya. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita itu rajin berdoa, dan juga mungkin ketika memohon pekerjaan yang baik. Tetapi karena gajinya kecil, akhirnya kita tidak bekerja dan tetap menganggur. Banyak di antara kita itu memiliki mental bos, ingin bekerja, memiliki gaji yang besar dan kedudukan yang penting tanpa mau melalui proses yang benar. Itulah sisi manusiawi kita yang seringkali menyombongkan diri dengan keangkuhan. Iman juga perlu proses. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Allah sudah menganugerahkan terang kepada kita sehingga dapat berjalan dalam terang tanpa jatuh. Dalam hidup pasti saja ada godaan bagi kita
untuk mengelak terang itu. Karena dalam terang Tuhan itu, kelemahan dan kesalahan kita akan menjadi terlihat dengan jelas. Kita tidak ingin orang melihat wilayah gelap dari diri kita, kekurangan kita, ya, ketidakmampuan kita. Kita takut dilihat sebagai orang yang jahat dan bersalah. Namun dengan menjauhkan diri dari cahaya kasih Allah, kita sesungguhnya sedang menghukum diri untuk tetap hidup dalam kegelapan tanpa kecerahan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Apabila kita menutup mata terhadap kasih Allah, kita mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Inilah yang harus kita sadari sebagai kerugian bagi kita jika kita tidak percaya kepada Yesus dan menjauhkan diri dari terang kasih-Nya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita hendaknya sadar bahwa iman pertama-tama tidak mengenai Allah, melainkan mengenai rencana dan kehendak Allah dalam diri kita. Tuhan adalah Bapa cinta kasih yang abadi, yang tidak bisa beristirahat sampai anak-anaknya yang mengembara kembali kepada dirinya, kembali ke rumahnya. Semoga pada kesempatan yang baik ini kita tidak menyia-nyiakan kasih dan kehendak Allah bagi kita dengan terus membuka mata hati kita terhadap kasih Allah yang terwujud dalam setiap pengalaman hidup kita sehari-hari melalui peristiwa yang kita alami, baik di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun. Marilah kita berjuang untuk melakukan yang benar dan tidak henti-hentinya datang kepada Sang Juru Terang sendiri, yaitu Yesus Kristus, Sang Terang sejati. Tuhan memberi kita putranya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya agar kita juga beroleh berkat dan kita bisa berikan kepada sesama kita. Marilah kita akhiri permenungan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala terang dan firman-Mu hari ini, di mana Engkau menyadarkan kami sebagai putra-putrimu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh sebagai perwujudan kasih Allah kepada sesama kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.